Selamat pagi, Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara di pagi yang indah ini. Saya percaya semua saudara sehat, bukan? Ada sukacita, oh haleluya. Mari kita menyambut sorga, yaitu suara gembala, dengan doa terlebih dulu di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur di pagi yang indah ini. Semalaman telah kami lalui, kami boleh tidur dengan baik. Lalu pagi ini kami boleh bangun juga dalam keadaan tubuh yang sehat. Semuanya itu hanya karena kasih karunia-Mu. Karena kami merasa siapakah kami kalau tanpa Engkau ya Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya. Tetapi karena Kau menyertai kami, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada di saat ini. Karena itu dengan sukacita kami mau menyambut firman-Mu, mari berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudara, renungan di pagi ini yaitu jangan menghakimi. Yohanes 9 ayat 3 berkata demikian. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Nah saudara-saudara, kadangkala kita mengalami pengalaman yang pahit, pengalaman yang sungguh-sungguh sangat berat, dan celakanya itu malah menambah derita kita. Apa sebab? Sebab kebanyakan ketika orang menilai kami yang sedang menderita ini, mereka menghakimi kami. Mereka mengatakan, oh kamu merasakan seperti itu karena kamu sedang menuai apa yang engkau tabur. Nah itu sebabnya bertobatlah kamu supaya Tuhan segera memulihkan kamu. Nah saudaraku, ketika kita mengalami hal yang demikian, betapa sakit hati kita. Nah saudara, kenalan-kenalan kawan-kawan kita berkata, itu karena kamu kurang berserah kepada Tuhan, ya. Kamu kurang percaya kepada Tuhan, ya. Kamu harus bertobat. Akuilah dosa-dosamu, maka kamu akan dipulihkan. Nah, saudara-saudara, ketika kita mengunjungi orang lain atau kita lagi besuk, jagalah mulutmu, jangan sampai berkata-kata sebagai kata-kata penghakiman kepada mereka. Karena itu tidak meninggalkan suatu penghiburan, tetapi malah bisa menjadikan orang lain menjadi dongkol, saudara-saudara. Nah, sebut satu demi satu di hadapan Tuhan. Apa yang kita akan katakan nanti, saudara-saudara, supaya satu demi satu perkataan kita itu tidak menghakimi, tetapi memberi kekuatan iman, mendorong mereka untuk berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan ikut bekerja sama mendatangkan faedah bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika melihat penyandang tunanetra, orang yang buta maksudnya, para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Para murid meyakini bahwa apa yang dialami orang adalah buah perbuatan orang itu sendiri. Hal-hal buruk adalah buah dosanya, dan hal-hal baik adalah buah kesalehannya. Nah, saudara-saudara, siapa yang menabur akan menuai. Nah, namun Tuhan mengoreksi pandangan ini. Bukan dia dan bukan orang tuanya yang berdosa. Itu bukan soal dosa siapa, melainkan supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Di balik tiap peristiwa ada rencana dan karya Allah. Dan kemungkinan rencana serta karya Allah dalam tiap peristiwa itu begitu banyak, begitu luas,
begitu dalam, begitu jauh melampaui akal budi manusia. Hingga tidak mungkin dan karenanya tidak boleh direduksi atau disederhanakan menjadi sekedar menghakimi orang lain. Nah, ketika Tuhan mulai memelekkan mata orang buta tadi, lalu semua orang mulai terbuka hatinya dan mereka memuliakan Tuhan Yesus. Itu sebabnya pekerjaan Allah dinyatakan, saudara-saudara. Ketika terjadi kebakaran besar di California, yaitu di Los Angeles, saudara-saudara, dosa siapakah kok terjadi seperti itu? Kita tidak boleh menghakimi. Tetapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan sedang dinyatakan lewat peristiwa itu. Itu merupakan satu peringatan. Apakah saudara tidak tahu sesudah terjadi peristiwa itu? Gereja-gereja di Amerika mulai penuh sesak dengan jiwa-jiwa yang beribadah. Mereka mulai sadar. Mereka mengunjungi dan melihat tempat yang terjadi kebakaran dalam jumlah ribuan manusia. Mereka mengangkat tangan, memohon ampun kepada Tuhan. Mereka ingin supaya Tuhan mengampuni mereka. Bukankah ini merupakan pekerjaan Tuhan yang sudah dinyatakan, saudara? Manusia menjadi sadar dan bertobat. Bahkan di jalan-jalan orang berlutut menyembah Tuhan dengan mohon keampunan daripada Tuhan. Nah, kalau ini kelihatan di mana-mana, bukankah nama Tuhan ditinggikan? Karena itu kita tidak boleh menghakimi, apalagi mengutuk. Siapa yang berbuat dosa sehingga Tuhan mengutuk seperti itu? Tidak, saudara. Ya, kita tidak boleh saling menghakimi dan saling mengutuk. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya saya tutup dengan kalimat ini. Karya Allah dalam tiap peristiwa tidak bisa direduksi menjadi sekedar penghakiman. Amin. Kita satu di dalam doa. Ampunilah kami ya Tuhan. Kalau kami suka menghakimi orang yang sedang jatuh di dalam penderitaan, kerugian, bangkrut, ataupun dalam keadaan sakit penyakit, kita bertanya, kenapa kamu seperti ini? Kamu pasti diam-diam sudah berbuat dosa. Bertobatlah kamu. Tuhan, ampunilah kami. Kalau mulut kami menghakimi orang seperti itu, bukan menjadikan orang itu tambah semangat hidupnya dan berharap kepada Tuhan, lalu sadar, tetapi malah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya, kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, saudaraku, sampai berjumpa esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.